Sallu ala Nabi Muhammad. Abdullah nama ayahnya, Siti Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semuanya bernasab mulia, dari Quraisy ternama, dari Quraisy ternama. Abdullah nama ayahnya, Siti Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semuanya bernasab mulia, dari Quraisy ternama, dari Quraisy ternama. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, Fatayya jiratal alamin, ya Uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, Fatayya jiratal alamin, ya Uhailal judi wal karami. Di 6 tahun usianya wafat bundanya, di 8 tahun usia wafat kakeknya. Lalu Abu Thalib pamannya yang menjaganya, bahkan di saat kecil Nabi pun mengembala. Inilah kisah sang baginda yang penuh dengan suka duka, yang penuh dengan suka duka. Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, Fatayya jiratal alamin, ya Uhailal judi wal karami. Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, Fatayya jiratal alamin, ya Uhailal judi wal karami. Di umur 25 beristri Khadijah, di umur 30-an mempersatukan bangsa, di umur 40 tahun mendapat risalah, dan Nabi pun menjadi Rasul akhir para utusan. Inilah kisah sang baginda yang penuh dengan suka duka, yang penuh dengan suka duka. Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, Fatayya jiratal alamin, ya Uhailal judi wal karami. Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, Fatayya jiratal alamin, ya Uhailal judi wal karami. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah, Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. 2 bulan dalam kandungan wafat ayahnya, yatim dengan kakeknya
menyusui Halimah. Inilah kisah sang baginda yang penuh dengan suka duka, yang penuh dengan suka duka. Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa taraji fatayya jirat al-alami ya uhayla al-judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa taraji fatayya jirat al-alami ya uhayla al-judi wal karami. يا نبيا من قدام قد تلاعنا الظلام. يا نبيا من قدام قد تلاعنا الظلام وهبانا بالهدى واستقام فأكاب وحبانا بالهدى فقام فأكاب. يا نبيا من قدام قد جلى عنا الظلام. يا نبيا من قدام قد جلى عنا الظلام وحبانا بالهدى واستقام فأكاب وهبانا بالهدى واستقام وأتانا بالإكرام. يا سراجا قد أدار وأتانا بالإكرام. يا نبيا بالقدام قد جلى عنا الظلام. يا نبيا بالقدام قد جلى عنا الظلام وحبانا بالهدى واستقام فحكام وحبانا بالهدى واستقام فحكام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadaratil muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para masyaikh, para kiai, wa nakhusu bidzikri ihtiraman wa ta'ziman hadrata Syekh al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Makki Nasir selaku Ketua PCNU Kabupaten Bangkalan yang kami hormati, yang terhormat hadrata Syekh al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Mukhlis Muhsin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Patraman Modung Bangkalan, yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Ahmad Muzani selaku Wakil Ketua MPRI yang kami hormati serta kami taati, yang kami hormati segenap para masyaikh, para kiai, para asatid yang hadir pada kesempatan yang penuh mubarakah ini, yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada beliau. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita untuk bersua kembali, beradu pandang selayang pandang di tempat yang fa insyaallah penuh dengan limpahan barokah dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan silaturahmi alim ulama, pengasuh dan tokoh Pondok Pesantren Semadura bersama yang mulia Bapak Haji Ahmad Muzani selaku Wakil Ketua MPRI. Mudah-mudahan acara yang kita selenggarakan pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar, seiring dengan harapan kita bersama dan senantiasa mendapatkan ridho dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses dalam ekspansi besarnya mereformasi kelamnya kehidupan jahiliyah menuju tatanan kehidupan ilmiah seperti yang kita rasakan pada sore hari ini. Hadirin hadirat, para alim, para ulama yang kami hormati, kami selaku pemandu acara akan membacakan susunan acara yang telah tersusun sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, disusul acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, sambutan-sambutan menempati pada posisi acara yang ketiga. Acara yang keempat orasi kebangsaan yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua MPRI yang mulia Bapak Haji Ahmad Muzani. Acara yang kelima pembacaan sholawat fi hubi dan doa sebagai penutup. Hadirin hadirat, para alim, para ulama, para masyaikh yang kami hormati, marilah kita mulai acara pada sore hari ini dengan pembacaan umul kitab, di mana hal ini kami mohon keikhlasan dan keridhoannya kepada hadrat Syekh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Makki Nasir. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan berjalan lancar, manfaat bagi kita sekalian. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wa likullin wa ashabi kullin wa ila hadrati jamil awliya illah aina ma kanu wa likullin wa ashabi kullin wa ila hadrati jami' awlid is'ah wa ila hadrati syekhina Khalil bin Abdul Latif Al-Bankalani wa ila hadrati jami'i muassis hadzal ma'had wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina sya'unillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nika karena epakon bike mukhlis nyampaikan beberapa hal terkait dengan maulid kikul ketua toro sering tamu nika kal mayyit ki sepenting erabet kan dene ya mon mayyit bagian karo bendem lo erabet gawat dadi jerengkong. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, wabil khusus sahibul hajah, sahibul ma'had, Kiai Haji Mukhlis Muhsin, beserta seluruh masyayikh yang lain yang tidak bisa satu-satu dari Pamekasan, dari Sampang, dari Sumeneb. Juga yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Gerindra. Gimana kenal sampean. Juga yang kami hormati Gus Irfan, selamat datang di Bangkalan. Mohon doanya Gus, biar kami tetap menjadi manusia. Yang kami hormati gubernur kita, gubernur calon Anwar Sadat. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sedaya nasibatan kaulah amal jaakin. Alhamdulillah, peringatan Maulid Nabi ini adalah merupakan praktek menjalankan perintah Allah Ta'ala. Dalam surat Yunus Allah Ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan fadl Allah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Sedangkan rahmat teragung adalah kelahiran Rasulullah. Kelahiran Rasulullah ini lebih agung daripada 2 hari raya menurut Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kenapa? Lebih agung dari 2 hari raya. Karena dengan adanya kelahiran Rasulullah, maka ada bi'satur Rasul, diutusnya Rasul. Dengan adanya kelahiran Rasulullah, ada Isra Mi'raj. Keringanan di dalam beribadah dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Dengan adanya kelahiran Rasulullah, turunlah Al-Quran sebagai pedoman sepanjang masa. Artinya apa? Dengan kelahiran Rasulullah ini menjadi rahmatan lil alamin. Maka perintah Allah Ta'ala, fabidzalika falyafrahu. Dengan hal tersebut bergembiralah. Nah, gembira ini adalah sebuah ungkapan atau ekspresi yang berbeda-beda. Alhamdulillah para ulama kita faham betul secara utuh Al-Quran.
faham betul secara utuh hadis-hadis Nabi yang ribuan, sehingga beliau ketika memahami wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, Allah Ta'ala menciptakan berbagai suku dan bangsa yang berbeda-beda ini lita'arafu, untuk saling mengenal. Dari saling mengenal ini akan tahu apa kekurangan dan kelebihannya. Bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa Indonesia, bangsa Semit dan lain sebagainya pasti punya kekurangan dan kelebihan. Maka agama hadir di dalam membimbing manusia. Di sisi yang lain Allah Ta'ala menciptakan bangsa-bangsa yang berbeda. Maka alhamdulillah negeri kita ini Indonesia disemai dengan pondasi kedamaian oleh para ulama-ulama tempo dulu di Nusantara, yang mana beliau-beliau ini faham betul dengan perbedaan dan hal-hal baru di masanya, sehingga lahirlah akulturasi yang beragam nan elok. Ungkapan kegembiraan dengan peristiwa lahirnya Rasulullah, apalagi di Madura, bahkan sampai ada digantungkan balon dan sebagainya. Itu semua adalah sebuah ungkapan kegembiraan, dan kegembiraan ini berbeda-beda, sepenting bunga. Makanya berbagai daerah peringatan Maulid macam-macam sesuai dengan tradisi per daerah. Itu semua agar supaya kita cinta kepada Rasulullah. Karena dengan gembira pasti akan muncul cinta. Dan cinta kepada Rasulullah adalah ukuran keimanan seseorang. Sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian semua sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai daripada anaknya, lebih dicintai daripada orang tuanya, lebih dicintai dari orang-orang yang lain. Artinya apa? Cinta kepada Rasulullah ini menjadi ukuran iman seseorang. Maka alhamdulillah kita dikasih jalan keluar oleh Allah, diwajibkan minimal 5 kali sehari semalam dengan menghadirkan Rasulullah. Setiap kita kali sholat baca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Ini masuk rukun sholat, kalau nggak dibaca batal sholatnya. Minimal 5 kali kita diperintah dalam tahiyat akhir baca assalamu alaika. Kata anak-anak pesantren, domir kaf ini domir mukhotob, dipakai ngobrol berhadap-hadapan. Sehingga apa? Ketika nama Rasul selalu kita doktrin, selalu kita patri dalam hati kita, pasti akan muncul cinta kepada Rasulullah. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah, karena terus ditanamkan nama Rasul dengan baca assalamu alaika, ditambah lagi dengan nida memanggil ayyuhan nabi, wahai nabi, sehingga muncul cinta. Kalau sudah cinta pasti akan mengikuti, meneladani, mencontoh Rasulullah sebagai makhluk tersempurna di muka bumi ini. Kata ibarat anak muda, sejak bersama kamu seluruh agenda hidupku aku setting cuma buat kamu. Loh, biasa statusnya sendiri. Jadi kalau sudah cinta pasti akan meniru, mencontoh bagaimana cara berucap, cara bersikap dan lain sebagainya. Dan yang patut untuk kita contoh adalah makhluk termulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga apa? Para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menginterpretasikan, menjelaskan, menafsirkan Al-Quran, hadis agar meneladani Rasulullah, ini faham betul sehingga kita ini hingga sekarang kuat di dalam berpedoman, tidak membenturkan negara dan agama, karena beliau-beliau ini faham bahwa agama ciptaan Allah, bangsa juga ciptaan Allah, nggak mungkin dibentur-benturkan. Makanya kita hidup di Indonesia ini
diwarisi sebuah negara yang begitu hebat. Karena apa? Karena beliau faham betul tolak ukur dari baik buruknya umat adalah tergantung dari ulama dan umaroknya. Makanya beliau-beliau para pendiri bangsa ini membikin wadahnya ulama, baru bikin wadahnya umarok. Bikin wadahnya ulama, Nahdlatul Ulama. Setelah itu bikin wadahnya umarok, dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga apa? Sinergitas antara dua golongan ini terjalin dengan bagus. Maka Indonesia dengan konsep yang sama, konsep persatuan dan kesatuan, sebagaimana konsep yang dimandatkan oleh Syekhona Khalil kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Makanya isyarahnya tongkat. Tongkat itulah simbol komando dalam pergerakan terorganisir. Oleh Syekhona Khalil suruh satukan, bukan seragamkan. Sehingga terbentuklah Jam'iyatul Ulama, menyatukan seluruh ulama pesantren yang berbeda-beda kurikulum menjadi Nahdlatul Ulama. Baru setelah itu menyatukan seluruh suku dan bangsa dan agama di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan titik temunya adalah Pancasila. Kalau NU titik temunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena setiap pesantren nggak sama kurikulumnya. Maka harus cari titik temunya, persamaan universalnya untuk jadikan atawakkau alaiha. Begitu hebat konsep ini yang harus kita pertahankan. Maka alhamdulillah hadir tengah-tengah kita, wakil ketua MPR RI. Harapan kami untuk memberikan pengarahan bagaimana Indonesia ke depan dengan tetap berpedoman kepada manhaj atau metodologi para pendiri bangsa ini yang notabene adalah ulama-ulama kita, agar kita mampu menjadi generasi yang pandai bersyukur. Lewat peringatan Maulid Nabi dan silaturahim, kita ngecas energi spirit, mematri hati kita agar ada cinta kepada Rasulullah, diimplementasikan, dipraktekkan dengan mencontoh bimbingan para ulama-ulama kita, sehingga kita menjadi manusia yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf Pak Muzani, saya habis maghrib ada acara, jadi mohon izin tidak sampai selesai. Gus Depan mohon maaf nih. Yang penting udah berabadan dari mulis. Coba mulai dari mungkin itu yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin hadirat, segenap para tamu undangan yang kami hormati, memasuki pada acara selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, di mana hal ini akan dilantunkan merdu oleh Al-Ustadz Suparman, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وسنجزي الشاكرين. وسنجزي الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin hadirat segenap para tamu undangan yang kami hormati, memasuki pada acara selanjutnya, sambutan yang pertama akan disampaikan langsung oleh Hadrat Syekh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Mukhlis Muhsin selaku sahibul bait wa sahibul hajah. Kepada beliau, wa ilaihi falyatafaddal mashkura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Hadaratil mukarramin, para masyai, para kiai, utamanya Semulja Hadratul Mukarram Tata Syekh Kiai Haji Makki Nasir MPD selaku Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan sekaligus Ketua MUI Kabupaten Bangkalan, seluruh pengurus PC, pengurus Cabang Nahdlatul Ulama baik Sampang Kabupaten juga maupun Pamekasan dan Sumeneb, tak ketinggalan yang mulia Bapak Sekjen Gerindra, Bapak Haji Ahmad Muzani, sekaligus beliau sebagai Wakil Ketua MPR RI, yang saya muliakan Gus Irfan, dan juga tak ketinggalan sahabat saya Pak Sekjen beliau Kiai Haji Anwar Syadat Doktor. Hadirin hadirat sekalian yang saya banggakan, pertama kami sampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran panjenengan sedaya para masyai, para kiai. Yang paling utama dan utama, selamat datang Bapak Sekjen Gerindra, Bapak Haji Ahmad Muzani. Beliau sangat peduli kepada kita sehingga terjun langsung ke tengah-tengah kita sekalian. Selanjutnya kepada seteja masyai, pada kiai, saya kesokan hadir saking Estona, dari senang dan sangat merindukan sosok pemimpin Bapak Ahmad Muzani, termasuk di atasnya yaitu Bapak Prabowo Subianto. Perlu kami laporkan bahwa yang hadir adalah kebanyakan para kiai khaus, kiai pesantren, guru ngaji, dan juga dari guru-guru madrasah yang hadir pada saat sekarang ini. Beliau hadir bahkan ada di kepulauan yaitu Kiai Sibro Amulisi ini. Tolong berdiri ini. Beliau ini asalnya saya laporkan ke Kiai Anwar Sadat. Kenapa beliau ini disebut Kiai Haji? Memang turunan Sidogiri, termasuk keturunan dari Masyai Sidogiri. Ikut bangga karena pernah sebangku di waktu kita ngaji di Sidogiri dengan beliau ini. Tapi beliau sangat luar biasa selaku Ketua DPW istilahnya, DPD Gerindra Jawa Timur, luar biasa. Teman-teman kelas beliau mengagumi beliau. Terus terang Pak Sekjen saya laporkan tidak mengada-ada, beliau ini sering keluyuran kalau malam. Bukan keluyuran kayak teman-teman yang lain. Jadi beliau ini sering silaturahmi, hebatnya ke beliau. Makanya kekuatan beliau tidak hanya di Kayakos, tapi juga di grassroots, luar biasa beliau. Sangat tepat jika beliau menjadi Ketua DPD Jawa Timur, sangat tepat sekali. Karena saya tahu dulu di pondok beliau pendiam Pak Sekjen. Saya pikir tidak akan mungkin jadi seorang politisi ulung, ternyata luar biasa beliau. Selanjutnya bahwa kami atas nama Sohibil Hajah sekaligus penanggung jawab acara sekarang ini adalah, pertama, mumpung kami ketemu dengan Bapak Sekjen, tentu beliau sangat dekat dan bahkan tangan kanan Bapak Prabowo Subianto
yang satu-satunya kita cintai untuk masuk nantinya sebagai pemimpin di tahun 2024. Mumpung beliau ada di tengah-tengah kita, kami ingin menyuarakan Pak Sekjen, dan tolong ini sampaikan kepada beliau. Pertama adalah kami selaku kiai pesantren, kiai atau guru-guru ngaji dan guru-guru madrasah, dalam hal ini tolong panjenengan sampaikan kepada beliau Bapak Prabowo Subianto, jika nantinya ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nahkoda Indonesia ini, sebagai presiden di tahun 2004 ini, pesantren tolong betul-betul diperhatikan. Itu permohonan kami. Dan kami yakin semua yang hadir dari kiai yang ada semuanya senang dan akan merasa tenang jika beliau Bapak Prabowo Subianto nantinya menjadi presiden kita di tahun 2024 nanti. Kami mewakili teman-teman yang hadir, kiai-kiai yang hadir. Sebelum pertemuan ini ada pertemuan kecil dari berbagai kabupaten, semuanya menyatakan demikian dan mewakilkan kepada saya untuk disampaikan kepada beliau melalui Bapak Sekjen Gerindra yang terhormat ini. Itu yang pertama. Bahwa yang kedua, madrasah ini masih banyak Pak yang gajinya mohon maaf, ya sebenarnya sih tidak pantas kalau seorang guru itu menerima gaji karena identik dengan tanpa pamrih, tanpa tanda jasa dan seterusnya. Tetapi mohon nanti kepada Bapak Prabowo Subianto ketika nanti memimpin Indonesia, guru madrasah dianggarkan sebanyak-banyak mungkin, bahkan kalau bisa ya di bawah ASN lah sedikit. Terserah nanti beliau, supaya apa Pak? Madrasah-madrasah yang ada ini tidak terbengkalai. Karena kenyataan yang ada, madrasah ini adalah biasa yang mengajar adalah alumnus pesantren-pesantren. Itu masih aktif ketika masih bujangan. Tetapi begitu sudah nikah dan sudah punya anak dan keturunan, jangankan sampai 4, 2 aja wis bingung Pak. Mana susunya? Kadang-kadang ibunya kewalahan, di samping anaknya nyusu juga bapaknya juga sering nyusu Pak. Sehingga ini perlu kesejahteraan yang luar biasa dan perlu dipikirkan kepada masyarakat luas tentang madrasah. Ini yang perlu kami sampaikan. Karena tahu komitmen beliau kepada pesantren, buktinya tidak lama berlangsung, yaitu sekitar berapa hari Kiai Anwar Sadat ini sudah dikumpulkan oleh beliau di Sangrila. Kiai Kiahos ya, se-Jawa Timur beliau yang mengumpulkan. Alhamdulillah, ini pertanda beliau sangat dekat dengan ulama beliau ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa saya yakin kalau nanti Gus Anwar Sadat atau Kiai Haji Anwar Sadat ini nanti ketika Bapak Prabowo jadi seorang presiden, kita nanti tertuju semua untuk menyalurkan aspirasi ini lewat Mas atau Gus Anwar Sadat. Setuju ge? Beliau ini kalau di Sidogiri disebut Mas. Kalau Mas itu nama apa ya? Nama kehormatan di Sidogiri, Mas Anwar Sadat. Padahal umpama ini ada di luar atau ada di Madura, pas disebutnya Kiai Haji Anwar Sadat. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Yang paling penting adalah bahwa mohon sampaikan salam kami para kiai pesantren, kiai kampung, juga guru-guru ngaji, bahwa kami merindukan pemimpin seperti sosok Pak Prabowo Subianto. Semoga dan mudah-mudahan Bapak Prabowo Subianto oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur dalam kondisi sehat, afiat zahir dan batin. Dan kita doakan semoga beliau di tahun 2024 ke depan
memimpin kita sebagai Presiden Republik Indonesia. Amin Allahumma. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf manakala ada sesuatu hal yang kurang berkenan, langkong-langkong dek para masyai, para kiai. Ini sebenarnya Ki Anwar Sadat yang dari pulau ini Pak, dari Pandangin ini, dari tadi mau pulang. Jangan, tunggu dulu ini, mau karena kapalnya terbatas nantinya. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah, wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Hadrat Syekh Kiai Haji Dr. Anwar Sadat MAG selaku Ketua DPW Gerindra Jawa Timur. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ulama'ana al-kiram wa habaibana al-afadil, zu'ama'ana al-a'izza, yang kami taati para alim ulama, para kiai. Alhamdulillah datang di tengah-tengah kita para kiai dari Sumeneb, dari Pamekasan, dari Sampang, dan tentu dari Kabupaten Bangkalan. Tadi sudah ada di tengah-tengah kita Kiai Makki Nasir, Ketua PCNU Kabupaten Bangkalan yang sudah memberikan tausiah dan mau'idhah kepada kita. Alhamdulillah kami pengurus Partai Gerindra Jawa Timur, mak kenal panjenengan nggih. Bersama dengan DPC Partai Gerindra dari Sumeneb, negasi Sumeneb, tore mancing mauneng. Nega tepuk tangan saya paling. Nah, kemudian juga dari Pamekasan, Ketua DPC juga hadir Pak Taufik, juga sekretaris. Dari Sampang, Pak Citolib sama Ci Fauzan, Wakil Ketua DPRD Sampang. Dari Bangkalan hadir Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan. Dan tentu Bapak Haji Abdul Halim. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Madura. Tore EPL iki. Kampanye nih kapon, terang-terangan nih kapon. Tahu. Alhamdulillah lopot gelek nih ke muhlis nih terlalu mengendorse kula nih kak. Mestinya kan mengendorse Pak Prabowo nih kak. Padahal yang harusnya kita perjuangkan kemenangannya adalah Prabowo Subianto untuk menjadi presiden tahun 2024. Nek ajat meler dari mulai ki pondok nek meler nek. Meler cek saharan nek. Saya mau sampaikan juga bahwa saya meskipun dari Pasuruan, dari Sidogiri, sebenarnya pada diri saya mengalir darah Bengkalan. Kenapa? Karena ibu saya, abah saya asli dari desa Ujung Piring, Kecamatan Bangkalan. Abah kula dari Ujung Pereng, terus monduk ke Mandiman, termasuk ke Pandeglang, termasuk ke Bungah, ke Gresik, terakhir mondok di Sidogiri. Ketika di Sidogiri oleh pengasuh waktu itu Kiai Haji Muhammad Khalil bin Kiai Nawawi, pejudu sareng ibu kula dari Sidogiri. Jadi kula neka bener yang jauh ki. Kula neka reng Madura, reng Bengkalan. Bekto kula lahir, abah neka wah nyabis ke Kiai Khalil. Kiai Abdinah Andi Budu, nyon barokah nyamah. Oh iya laman, beri nyamah nama Anwar Sadat, otabah Muammar Gaddafi. Teti soromele monta Anwar Sadat, Muammar Gaddafi. Teti Kiai Khalil Kasa, waliullah neka sudah memprediksikan. Oh mak polah anak Riyad pagi teti presiden.
Tapi bedekan toh dua kita di gubernur nih kan lopot nih kan. tapi juga nggak apa-apa lah. Tak jadi presiden, jadi gubernur, alhamdulillah lah. Saya juga ingin kepada Bapak Ibu semuanya secara singkat bahwa Pak Muzani hadir di sini juga untuk menyampaikan pesan-pesan dari Bapak Prabowo Subianto. Mungkin panjenengan bertanya, Partai Gerindra ini apa hubungannya dengan NU? Sangat erat. Kenapa dalam kepengurusan sekarang ini bahkan salah satu cicit dari pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Irfan bin Yusuf bin Hashim Asy'ari menjadi salah satu wakil ketua umum DPP Partai Gerindra. Bapak Sekjen Pak Ahmad Muzani neka mohon berisi atanya NU napa punten sudah pasti NU. Dirinya mana pun NU. Muzani itu kalau kita belajar fikih adalah salah satu dari dua murid kesayangan Imam Asy-Syafi'i. Kenapa punten? Yang pertama Imam Al-Buwaiti, yang kedua Imam Al-Muzani. Mohon bener orang NU tak kira abri nyama potranah dengan nyama Muzani. Kenapa punten? Kitab Al-Um ekarang Imam Asy-Syafi'i neka ada Mukhtasar Al-Muzani, dia erengkes. Jadi kitab namanya Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani disyarahi menjadi Al-Hawil Kabir yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi. Kitab Mukhtasar Al-Muzani diringkas lagi menjadi Nihayatul Matlab. Nega urusan mazhab Syafi'i nega, mazhabnya orang-orang NU itu pasti berhubungan dengan Imam Al-Muzani. Dari nyaman pun pasti bahwa ternyata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini adalah orang yang benar-benar memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah dari keluarganya. Poncok ke beter. Nah, boleh beda gula lagi. Beda Gus Irfan, beda Pak Halim. Insyaallah kita berusaha menjadi wakil dan bisa memperjuangkan apa yang telah disampaikan oleh Kiai Mukhlis tadi sebagai pengasuh pondok pesantren dan juga mewakili kiai-kiai kultural se-Pulau Madura. Mudah-mudahan Partai Gerindra bisa menjadi kepanjangan tangan perjuangan para kiai, para ulama sewilayah Pulau Madura. Amin Allahumma amin. Tapi itu akan semakin mendapatkan momentum dan kekuatannya kalau kita bersama-sama memperjuangkan dan mengantarkan Bapak Prabowo Subianto untuk menjadi presiden pada tahun 2024. Amin Allahumma amin. Saya kira itu pon kelanjangan ya kak. Selanjutnya kita dengarkan semuanya paparan orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Sekjen Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua MPR RI. Mudah-mudahan bisa menjadi panduan kita, menjadi pedoman kita dalam bagaimana memperjuangkan kepentingan kita dalam dunia politik. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Memasuki pada acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama orasi ilmiah kebangsaan yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Haji Ahmad Muzani SOS selaku Sekjen DPP Gerindra sekaligus Wakil Ketua MPR RI. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Al-Mukarram Kiai Haji Maki Nasir, yang juga Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan, yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlis Muhsin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Anwar yang kami hormati, Al-Mukarram Kiai Haji Ihsan Ikhwani dari Pamekasan, para alim, para ulama, para masyayikh, sahabat dan kawan-kawan dari Partai Gerindra. Tadi disebutkan ada Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf Hasim. Gus, monggo Gus, berdiri Gus. Gus Irfan ini adalah putra Pak Ud, Kiai Haji Yusuf Hasim. Pak Ud itu anak ragil dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, berarti beliau itu cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Wakil Ketua Umum di DPP Partai Gerindra. Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur, Pak Anwar Sadat, yang insya Allah didoakan bisa jadi Gubernur Jawa Timur. Baik Pak Anwar Sadat ataupun Gus Irfan, Kiai Muhsin, ini beliau juga calon anggota DPR RI 2024. Didoakan dulu mudah-mudahan terpilih jadi anggota Dewan Republik Indonesia. Dua-duanya bisa masuk ke Senayan. Nah ini yang baru datang. Lu kok baru datang, Kra? Oh pesawatnya kena. Raimran Amin, anggota DPR RI daerah pemilihan Madura, yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Cabang Bangkalan. Teman-teman pengurus Partai Gerindra se-Madura dari berbagai macam kabupaten, hadirin hadirat yang kami hormati. Pertama-tama kami menyampaikan salam hormat Pak Prabowo untuk keluarga besar Pondok Pesantren Al-Anwar dan seluruh para kiai, para masyayikh yang hadir pada hari ini. Beliau menyampaikan salam hormat dan menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir dan belum bisa bertemu di tempat ini. Beliau menyampaikan doa, mudah-mudahan acara hari ini lancar. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Saya dulu waktu kecil, cara memperingati Maulid Nabi di kampung saya di Tegal, itu 12 hari berturut-turut dari hari pertama tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12 itu baca kitab Barzanji di kampung, di musola, di masjid, di langgar-langgar. Yang paling senang buat kami kalau ingat Lamuludan itu adalah hari ke-12. Hari terakhir kami membaca Barzanji. Kenapa? Karena pasti itu pesta pora. Makanannya banyak, ayamnya utuh, bebeknya utuh, buah-buahnya banyak. Itulah hari kami bergembira dan itulah cara kami mengaku diri sebagai umat Rasulullah. Di Madura tradisi yang mungkin berbeda juga terjadi. Maulid Nabi disambut dengan sukaria, sukacita oleh seluruh umat Rasulullah di Madura ini. Kenapa? Karena tadi disampaikan oleh Kiai Maki, bagian dari keimanan kita kepada Allah adalah mencintai Rasulullah. Dalam sejarah banyak dikisahkan, ada banyak orang yang masuk surga hanya karena menjalankan satu amal. Apa itu? Dia hanya bisa membaca sholawat Nabi. Diulang sholawat Nabi, diulang baca sholawat Nabi. Hanya kegiatannya baca sholawat, baca sholawat, baca sholawat. Ditanyalah oleh seseorang, kenapa apa yang kau kerjakan bisa masuk surga? Saya tidak mengerjakan apa-apa. Kok bisa masuk surga? Saya tiap hari baca sholawat. Itulah sebabnya banyak para ulama, banyak para kiai menganjurkan kita untuk terus membaca sholawat. Karena membaca sholawat adalah bagian dari upaya untuk menjaga diri dalam kehidupan kita di dunia. Tapi sebaliknya, ada orang yang dengan berbagai macam ibadah dikerjakan, semua amal dilakukan, tapi tertolak dia masuk surga. Kenapa? Dia tidak beres dalam urusan istinja.
tidak beres dalam urusan kebersihan. Apa artinya? Artinya kita beragama harus benar menurut apa yang diajarkan oleh para ulama. Kita beragama harus benar menurut apa yang diajarkan oleh para ahli-ahli agama. Kita beragama harus benar menurut apa yang diajarkan oleh para kiai dan para masyayikh. Itulah yang akan membimbing kita kepada kebenaran, kepada jalan kebaikan, dan kepada tujuan akhir kita berislam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, karena itu saudara-saudara sekalian, bernegara juga sama. Kita harus terus menjaga suasana bernegara ini agar kita bisa mencapai tujuan kita bernegara. Pak Prabowo Subianto berkali-kali mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang hebat, Indonesia akan menjadi negara yang kuat. Bahkan 2045 diperkirakan Indonesia akan menjadi negara keempat terkaya dan terhebat di dunia. Sekarang Indonesia menjadi negara ke-16 terhebat di dunia sekarang ini. Itu sebabnya Indonesia masuk dalam G20. G20 adalah 20 negara terkaya di dunia. Indonesia masuk nomor 16. Tapi menurut perkiraan para ahli, 2014 pada saat Indonesia berumur 100 tahun, nanti negeri ini akan menjadi negara terhebat nomor 4 di dunia. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya adalah yang pertama, para pemimpin bangsa, para tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama harus tetap bersatu dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Ini tahun politik. Tahun politik adalah tahun di mana semua partai menawarkan calon anggota DPR-nya. Tahun politik adalah tahun di mana calon presiden mulai bertaburan di mana-mana. Tapi Pak Prabowo berpesan agar kita tidak terganggu dalam tahun politik. Harus tetap menjaga persatuan, harus tetap menjaga kebersamaan, harus tetap menjaga suasana kerukunan dan kegotong royongan. Dengan itu maka bangsa Indonesia akan mencapai tujuan akhirnya. Kalau sekarang ini kita masih menghadapi berbagai macam masalah, tidak bisa dipungkiri. Azan. Kalau tidak bisa dipungkiri, madrasah tadi ada masalah suasana seperti itu. Pak Prabowo mencatat, kita memiliki undang-undang pondok pesantren. Dan problem dari pondok pesantren ini sekarang ini adalah ada kewajiban untuk menyediakan dana abadi di pondok pesantren yang belum disiapkan. Pak Prabowo mengatakan, bila Allah takdirkan beliau jadi presiden, salah satu prioritas dari undang-undang pondok pesantren itu adalah menyediakan dana abadi bagi kegiatan-kegiatan pondok pesantren. Tadi disampaikan oleh Kiai Mukhlis, guru-guru madrasah, salary dan gajinya masih sangat rendah. Betul nggak? Kami di Komisi 2 DPR RI baru saja mengesahkan undang-undang tentang ASN, aparatur sipil negara. Salah satu janji kami tahun 2019 yang lalu adalah ingin menuntaskan para pegawai honor, para pegawai kontrak, pegawai honor, baik honor di daerah, honor di kementerian, dan honor di lembaga, termasuk pegawai honor tenaga-tenaga pengajar. Undang-undang ASN yang baru saja disahkan kemarin, itu memungkinkan ASN untuk diangkat seluruhnya menjadi, memungkinkan tenaga honor seluruhnya untuk diangkat menjadi ASN atau P3K Desember 2024. Tadi kami baru saja minta penjelasan bagaimana PP-nya, nanti akan dibuat PP-nya, peraturan pemerintah untuk menjadikan landasan bagi pengangkatan ASN yang merupakan sumbernya adalah dari tenaga-tenaga honor tadi. Dengan demikian maka banyak sekali PR yang harus dikerjakan. Belum lagi masalah stunting, gizi yang buruk. Belum lagi masalah lain-lain yang itu semua menjadi problem. Di bidang pertanian ada problem pupuk. Di bidang lain-lain semuanya masalah. Karena itu tidak ada lain dan tidak ada bukan. Masalah pupuk, masalah stunting, masalah pondok pesantren, masalah tenaga honor. Termasuk masalah mahalnya beras sekarang ini. Yang semua ibu-ibu menjerit karena harga beras rata-rata sekarang ini dari 11.000 menjadi 14.000 per kilogram. Itu harus ditangani dan itu adalah masalah-masalah politik.
14 Februari 2024 adalah tahun kita akan memilih presiden baru. Jadikan ini sebagai demokrasi kita, jadikan ini sebagai lebaran rakyat Indonesia, lebaran rakyat kita semua, karena kita akan mendapatkan pemimpin baru 14 Februari 2024. Siapa pemimpin baru kita? Insya Allah Prabowo Subianto. Bagi Pak Prabowo merasa memiliki hati tersendiri tentang Madura. Pak Prabowo memiliki hati tersendiri bagi beliau. Pak Prabowo setiap pencalonan didukung oleh orang Madura. Berkali-kali Pak Prabowo maju menjadi calon presiden. 2014, 2019 selalu menang di tanah Madura. Karena itu Pak Prabowo merasa berhutang terhadap masyarakat Madura. Kalau kemudian tadi problem yang disampaikan oleh Kiai Mukhlis, insya Allah kami akan teruskan begitu Pak Kiai. Mudah-mudahan beliau berkali-kali mengatakan kepada saya saya berhutang kepada orang Madura. Dan Pak Prabowo berjanji akan melunasi hutang itu kepada orang Madura bila beliau jadi Presiden Republik Indonesia. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau umur panjang. Beliau terpilih jadi presiden. Dan kita semuanya bisa menyaksikan Indonesia yang lebih kuat dan lebih makmur. Kita bisa menyaksikan kiai-kiai kita menjadi orang-orang yang arif dan bijaksana. Dan kita semua bisa melihat anak-anak kita menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Memasuki pada acara yang terakhir, pembacaan doa, di mana hal ini kami mohon barokah kepada Hadrat Syekh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Irfan Yusuf Hasim dari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Kepada beliau dihaturkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah segala rangkaian acara yang telah kita laksanakan pada sore hari ini. Dari kami selaku pemandu acara mengucapkan terima kasih atas segala kesempatan dan mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.